siswa. Minat siswa dalam pembelajaran rendah, terutama untuk ciri-ciri makhluk hidup. Yang saya tanyakan yang pertama, bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar, khususnya untuk siswa seperti saya, agar berdampak pada hasil belajar. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar itu memang itu harus dimulai dari kita sebagai guru. Ya. Jadi mulai dari guru itu bagaimana ya? Tentunya kita harus memberikan teladan dulu bahwa kita dalam mengajar mendidik pun juga punya semangat, punya motivasi. Tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar untuk bekerja dan mendapat gaji atau mencari rezeki, tapi kita punya tanggung jawab moral ya, untuk mendidik, mengajar anak-anak generasi emas ya, calon generasi emas Indonesia itu. Dari situ ketika kita kemudian sudah punya tanggung jawab moral dan kita melakukannya dengan setulus hati, maka nantinya pasti akan muncul ide-ide, inovasi-inovasi terkait dengan pembelajaran. Nah, dengan demikian dengan membuat inovasi-inovasi pembelajaran, ide-ide pembelajaran yang terbaik itu tentu akan mempengaruhi semangat ataupun motivasi belajar anak didik kita. Ya, nah dari sinilah kita harus banyak belajar dengan mengembangkan strategi-strategi pembelajaran, dan tentunya agar kita bisa meningkatkan atau bisa mewujudkan motivasi belajar anak-anak, tentu kita harus paham dulu karakter anak didik kita seperti apa, ya, karakter anak didik kita seperti apa. Istilahnya itu kalau bahasanya sekarang ya, profil anak-anak kita itu bagaimana gitu, dan apa mau mereka gitu, ya. Jadi kita harus tahu karakternya mau seperti apa, profilnya bagaimana, latar belakangnya bagaimana. Kita harus paham dulu anak-anak, baru kemudian kita mencoba menerapkan inovasi-inovasi pembelajaran atau strategi-strategi pembelajaran kepada anak-anak. Yang pasti kita harus menerapkan merdeka belajar, dan kita harus memahami merdeka belajar itu seperti apa. Ya. Yang harus kita pahami di sini bahwa pembelajaran itu harus melibatkan dan berdampak kan seperti itu. Nah, libatkan anak-anak itu dalam menerapkan inovasi-inovasi pembelajaran kita. Kita tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau tidak hanya sekedar melakukan investigasi secara individu, tetapi anak-anak kita libatkan kolaboratif. Ya. Jadi kita tahu kemauan anak mau bagaimana. Anak-anak kalian senang pelajarannya, senang seperti apa, model pembelajaran yang seperti apa yang kalian inginkan, bisa seperti itu. Nah, dari situlah kemudian kita akan tahu karakter mereka, kemauan mereka. Maka dengan demikian ketika kita menerapkan inovasi pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak-anak, maka saya yakin anak-anak pun akan lebih bersemangat. Seperti itu. Apalagi tadi materinya terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Itu ada di lingkungan sekitar kita. Ajak mereka investigasi makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah, ada di lingkungan sekolah. Apalagi kalau di desa kita, di desa tempat sekitar sekolah kita ini kan ada yang ini melihara sapi, ternak, ya kan? Diajak itu. Ini makhluk hidup, ini sapi seperti ini. Mungkin bisa diajak ke kebun, lihat jangkrik atau belalang langsung. Jadi anak mengalami langsung. Tidak hanya sekedar memberikan teori saja. Itu kalau pas jawabannya sekedar memberikan teori, mereka anak-anak itu hanya bisa apa? Bengong. Oh, paling angguk-angguk seperti itu. Tapi coba, ya anak-anak, sekarang kita akan melihat ciri-ciri makhluk hidup belalang. Yuk kita cari di kebun. Senang anak-anak itu dilibatkan langsung seperti itu. Ya, maka motivasi akan tumbuh ketika nanti akan tidak hanya materi melihat ciri-ciri makhluk hidup saja, tapi materi yang lain pun ketika benar dilibatkan langsung melihat kondisi yang nyata
pasti akan semangat. Itu. Berarti pembelajaran kepada kontekstual. Iya. Bersama dengan alam mencari sendiri bahwa aku tetap terarah. Ya bisa juga dengan project based learning kan, anak-anak coba mungkin secara berkelompok mencari belalang, ya per kelompok misalnya harus tangkap 1 atau 2 belalang. Belalang kan beda-beda juga, warnanya beda, gitu, macam-macam jenisnya juga. Nah nanti dari situ bisa dijadikan project. Lihat ciri-cirinya ini belalang. Loh si kelompok 1 kok belalangnya warnanya hijau, ada yang warna coklat, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang itu kalau ada jenis belalang yang apa? Gede itu kan ada juga. Nah, itu kan nanti disitulah kita kemudian menjelaskan bahwa ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup belalang itu pun juga bermacam-macam.